Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan saya dengan Kak Toto di sini. Untuk kali ini kita akan membahas pembahasan tentang fotosintesis tanaman C3, C4, dan CAM. Untuk tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan CAM dibedakan pada reaksi pengikatan CO2 dari udara. Ketiga tipe tumbuhan ini semua mengalami reaksi reduksi yang berlangsung mengikuti siklus Calvin-Benson pada tumbuhan C3 yang disebut jalur C3 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk jalur C3, pada tumbuhan C3 hasil reaksi pengikatan CO2 atau hasil awal fotosintesis adalah senyawa organik dengan 3 atom karbon, yaitu APG atau asam fosfogliserat atau PGA ya. Sehingga disebut jalur C3 atau daur Calvin-Benson atau siklus Calvin. Dan RUDP atau RUBP ribulosa bifosfat berperan sebagai pengikat CO2. Tumbuhan umumnya memiliki fotosintesis jalur C3. Enzim yang menyatukan CO2 dengan RUBP pada proses awal asimilasi juga dapat mengikat O2 pada saat yang bersamaan untuk proses fotorespirasi. Fotorespirasi di sini adalah respirasi atau proses pembongkaran karbohidrat untuk menghasilkan energi dan hasil samping yang terjadi pada siang hari. Jika konsentrasi CO2 di atmosfer ditingkatkan, ya, jumlah konsentrasinya tinggi ya, hasil dari kompetisi antara CO2 dan O2 akan lebih menguntungkan CO2, sehingga fotorespirasi terhambat dan asimilasi akan bertambah besar. Jadi memang untuk RUBP ini adalah suatu zat ya yang mampu untuk mengikat CO2, namun dia juga mampu untuk mengikat oksigen ya. Jadi ada sebuah persaingan, ada sebuah kompetisi antara CO2 dan O2. CO2 ini untuk fotosintesis, sedangkan O2-nya ini untuk fotorespirasi. Ya. Tapi ketika suatu kondisi CO2-nya itu ditingkatkan atau di atmosfer itu dia CO2-nya lebih tinggi, ya pastinya CO2 ini yang lebih menang, ya. Sedangkan O2 itu lebih rendah pengikatannya ya. Jadi tergantung dari konsentrasi yang ada di atmosfer. Kalau CO2-nya lebih tinggi ya berarti lebih menang ke CO2. Sedangkan kalau O2-nya lebih tinggi berarti lebih ke O2 lebih dominan ya. Karena RUBP ini mampu untuk mengikat CO2 maupun O2. Contoh tanaman C3 antara lain ada kedelai ya, ada kacang, ada kacang tanah ya, ada kentang, dan juga lain-lain. Itu tanaman C3 dengan fotosintesis yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian untuk tanaman C4. Tanaman C4 ini menggunakan jalur head slack ya. Nanti kita lihat jalurnya seperti apa sih jalur head slack ini. Pada tumbuhan C4 ya, misalnya di tanaman sorghum dan juga jagung ya, hasil awal fotosintesis adalah senyawa organik dengan 4 atom karbon, yaitu asam oksaloasetat. Dan sebagai pengikat CO2 adalah fosfoenol pirufat, atau nama lainnya atau kependekannya PEP. Tumbuhan tersebut mengalami jalur 4 karbon atau jalur C4 atau jalur head slack ya. Senyawa yang terbentuk pertama kali setelah berikatan dengan CO2 adalah senyawa berkarbon 4 ya, oksaloasetat. Dan tempat terjadinya fotosintesis terjadi di dua tempat, yaitu di sel mesofil untuk siklus C3 dan sel seludang pembuluh pada siklus C4 ya. Jadi untuk terjadinya fotosintesis ini kalau untuk C4 itu terjadi pada daun dengan dua area, yaitu di sel mesofil sebagai tempat ketika dia melakukan pengikatan CO2 dan juga
ada di area selubung berkas pembuluh ya, atau seludang pembuluh ketika dia akan mengalami reaksi reduksi atau reaksi Calvin-Benson di situ. Sedangkan kalau untuk tumbuhan C3 itu semuanya di mesofil ya. Tumbuhannya seperti sorghum, amaranthus. Amaranthus itu seperti tumbuhan bayam ya, bayam hijau, bayam duri ya. Kemudian jagung. Tumbuhan C4 kemampuan melaksanakan fotosintesisnya lebih tinggi dan lebih tahan terhadap kekeringan. Jadi tumbuhan-tumbuhan C4 ini tumbuhan yang mampu atau tahan terhadap kekeringan. Tanaman C4 meminimalkan keperluan fotorespirasi dengan cara menggabungkan CO2 ke dalam senyawa 4 karbon di sel mesofil. Senyawa 4 karbon tersebut ya, senyawa 4 karbon ini oksaloasetat ya, diekspor ke sel berkas pembuluh di mana CO2 dilepaskan yang digunakan dalam siklus Calvin ya. Jadi untuk tanaman C4 ini pengikatnya adalah PEP, fosfoenol pirufat. Nah, untuk PEP ini dia murni hanya mengikat CO2. Dia tidak bisa mengikat O2 seperti pada RUBP. Oleh karena itu, kemampuan dia untuk mengikat CO2-nya itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan RUBP. Kemudian, nah ini ada anatomi daun C4 dan jalur C4 ya. Ini daunnya ya. Ini daun, ini bagian daun ya, jaringan daun ya. Kalau kita lihat di sini ada jaringan mesofil ya. Jaringan mesofil itu jaringan sel-sel mesofil ya, atau jaringan bunga karang, jaringan spons. Nah, itu kan terdapat reaksi fotosintesis di sini ya. Kemudian ada bundle seed, bundle ya. Bundle seed cell ya. Di sini adalah seludang pembuluh atau selubung berkas pembuluh di sini ya. Nah, untuk tanaman C4 ini terjadinya pengikatan CO2-nya di mesofil sel, sedangkan terjadinya reaksi reduksi terjadi di seludang berkas pembuluh di sini ya. Nah, kalau ini berkas pembuluhnya. Tapi terjadinya reaksi reduksi di seludang berkas pembuluh, di selubung berkas pembuluh ya. Nah, untuk jalurnya, ini jalur C4 di sini. Jadi nanti di daerah mesofil ya, di mesofil CO2 akan diikat oleh PEP karboksilase untuk menghasilkan oksaloasetat, yaitu senyawa dengan 4 atom karbon. Kemudian oksaloasetat dia akan diubah menjadi malat ya. Kemudian akan disimpan di vakuola. Nah, pada siang hari ya, pada siang hari nanti baru si malat ini akan dipecah menjadi pirufat ya, dan juga menjadi CO2. Pirufatnya akan diubah kembali menjadi PEP ya, senyawa 3 atom karbon. Dan PEP ini yang akan mengikat CO2 kembali. Sedangkan CO2 yang tadinya berasal dari malat ini akan masuk ke jalur siklus Calvin. Ya. Ini terdapatnya di seludang berkas pembuluh atau selubung berkas pembuluh. Ya, jadi CO2 dari hasil pemecahan malat akan masuk ke dalam siklus C3 ya, mirip, atau siklus Calvin-Benson di sini ya, yang akan menghasilkan gula ya. Kemudian disalurkan ke jaringan vaskuler atau jaringan pembuluh ya, untuk disalurkan. Jadi seperti itu ya. Ini jaringan mesofil di mana terjadi pengikatan CO2 ya. Kemudian di sini ada jaringan seludang berkas pembuluh untuk reaksi reduksi atau reaksi Calvin-Benson ya. Itu jalur C4. Perbedaan tumbuhan C3 dan C4 adalah cara kedua tumbuhan tersebut memfiksasi CO2 atau mengikat CO2.
Pada tumbuhan C3, CO2 hanya difiksasi RUBP oleh enzim karboksilase RUBP. Karboksilase RUBP hanya bekerja apabila CO2 itu berlimpah banyak. Jadi di atmosfer itu dia konsentrasinya tinggi. Ya, maka dia baru bekerja. Tetapi pada sintesis C4 ya, jalur C4 atau tanaman C4, enzim karboksilase PEP ya, itu memfiksasi CO2 pada akseptor karbon lain yaitu PEP ya. Karboksilasi PEP memiliki daya ikat yang lebih tinggi terhadap CO2 daripada karboksilase RUBP ya. Karena dia punya daya ikat yang tinggi PEP ini terhadap CO2 dibandingkan dari RUBP. Oleh karena itu ketika jumlah konsentrasi CO2 di udara itu rendah, maka si PEP ini mampu untuk melakukan fiksasi CO2 tersebut. Ya, berbeda dengan RUBP. RUBP bisa bekerja ketika CO2-nya itu tinggi di atmosfer. Oleh karena itu, tingkat CO2 menjadi sangat rendah pada tumbuhan C4. Jauh lebih rendah daripada konsentrasi udara normal. Dan CO2 masih dapat terfiksasi ke PEP oleh enzim karboksilase PEP. Jadi untuk suasana atau kondisi atmosfer di udara itu CO2-nya sangat rendah, maka si tumbuhan C4 ini masih mampu untuk menangkap atau memfiksasi CO2 oleh PEP atau fosfoenol pirufat ya. Sistem perangkap C4 bekerja pada konsentrasi CO2 yang jauh lebih rendah nih ya. Jadi sistem perangkatnya, sistem pengikatan C4 pada konsentrasi CO2 itu jauh lebih rendah ya. Jadi ketika konsentrasi CO2 di udara itu rendah, si PEP mampu untuk mengikat CO2 tersebut. Tapi RUBP kurang mampu ya, tidak begitu bekerja dengan maksimal. RUBP bekerja maksimal ketika CO2 itu melimpah di atmosfer atau lebih tinggi di atmosfer. Yang ketiga adalah tanaman CAM atau singkatan dari crassulacean ya. Crassulacean acid metabolism ya. Crassulacean ini adalah tumbuhan sukulen ya, tumbuhan-tumbuhan yang tahan kekeringan atau tumbuhan yang banyak menyimpan cadangan air di daerah batang ya, dengan daun-daunnya yang kecil ya. Jadi ini contohnya adalah tumbuhan-tumbuhan yang kebanyakan hidup di daerah kering atau epifit ya. Daunnya berdaging atau sukulen. Contoh tumbuhan CAM ini antara lain ada kaktus ya, anggrek, kemudian ada tumbuhan lili ya. Ini tumbuhan-tumbuhan jenis CAM. Pada tumbuhan CAM, hasil awal fotosintesis dan senyawa pengikat CO2 sama seperti pada tumbuhan C4, yaitu oksaloasetat dan PEP ya. Tetapi semua reaksi fotosintesis terjadi di dalam sel-sel mesofil seperti pada tumbuhan C3. Stomata tumbuhan CAM ini menutup pada siang hari ya. Kenapa kok menutup? Karena dia untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Sehingga pengikatan CO2-nya terjadi pada malam hari. Reaksi reduksi yang mengikuti jalur C3 berlangsung pada siang harinya ya. Jadi membuka stomatanya pada malam hari ya untuk memasukkan CO2, menggabungkan CO2 ke dalam asam organik. Diikatnya oleh siapa? Diikatnya oleh si PEP ya, terjadinya di mesofil. Kemudian pada siang hari stomata tertutup. CO2-nya dilepaskan dari asam organik untuk digunakan dalam siklus Calvin ya. Tapi terjadinya tetap di mesofil ya, jaringan mesofil. Jadi sama seperti jalur C4 ya umumnya. Nah, ini ada perbandingan CAM dan juga C4. Dia mirip ya, mirip pada jalur C4 untuk jalur CAM ini. Ini jalur C4 ya, sugarcane atau tebu ya. Kemudian dia ada tumbuhan CAM atau nanas ya. Nanas juga termasuk tumbuhan CAM. Untuk tumbuhan C4 ya,
ini pengikatan CO2-nya terjadi mesofil ya. CO2 diikatnya oleh si PEP, nanti PEP akan menjadi oksaloasetat menjadi malat ya. Malat akan dipecah menjadi CO2 dan juga pirufat. Piruvatnya nanti akan berubah menjadi PEP kembali untuk mengikat CO2. Sedangkan untuk CO2-nya ya akan masuk ke jaringan seludang berkas pembuluh dari daun ya. Kemudian akan masuk ke dalam siklus Calvin-Benson di sini. Itu untuk tumbuhan C4. Jadi pengikatannya di mesofil ya. Kemudian reaksi reduksinya di seludang berkas pembuluh. Beda dengan CAM ya, walaupun jalurnya sama seperti C4, tapi tempat terjadi lokasinya itu terjadi di mesofil saja. Dari mulai pengikatan ya, pengikatan CO2 oleh PEP sama ya. Terjadinya di malam hari ya pengikatannya. Diikat oleh PEP menghasilkan oksaloasetat, oksaloasetat menghasilkan malat, malat diubah menjadi pirufat dan juga CO2. CO2-nya masuk ke dalam siklus Calvin di mesofil, tetap di mesofil gitu ya. Jadi jalurnya sama ya. Sama-sama diikat oleh PEP, tapi lokasinya, tempat reaksinya itu berbeda. Untuk C4, pengikatan di mesofil, ini juga di mesofil ya, CAM. Sedangkan untuk reaksi reduksinya, untuk tumbuhan C4 terjadi di seludang berkas pembuluh. Yang ini, CAM terjadinya tetap di mesofil. Itu perbedaan dari tumbuhan C3, C4, dan CAM. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.